Mas, sebetulnya awalnya saya salah kejepit ini saya itu disantet. Wah, saya pernah menangani beberapa kasus saraf kejepit yang disebabkan oleh santet. Nah, jadi teman-teman nggak salah dengar nih. Nah, jadi saya menangani saraf kejepit itu kan sudah ribuan gitu ya. Cuman ada beberapa orang yang datang dengan kasus saraf kejepit itu yang disebabkan oleh santet. Nah, dan salah satu yang nggak bisa lupa itu adalah pasien atau klien yang dari Palu, Sulawesi. Nah, saking memorablenya sampai saya tulis nih di buku Fundamental HFL Black di halaman 7. Nah, cuman di buku ini saya nulisnya tentang saraf kejepitnya aja. Saya nggak cerita tentang santetnya. Jadi kalau teman-teman sudah punya buku ini, buka halaman 7 nih, saya ceritain cerita panjangnya. Nah, ada ibu-ibu datang dari kota Palu, Sulawesi ya, Pulau Sulawesi ke tempat terapi saya di Bandung. Nah, dia datang dibopong 2 orang kanan kiri karena dia nggak bisa jalan, kakinya sakit sekali. Datang, duduk, saya tanya, ibu kenapa? Oh, saya saraf kejepit mas, saya sudah ke dokter A B C D E, ke rumah sakit A B C D E, semuanya menyarankan untuk operasi gitu ya, semuanya menyarankan untuk operasi, cuman saya takut, saya nggak berani. Akhirnya saya cari alternatif A B C D juga ternyata nggak ada yang bisa ngobatin. Nah, akhirnya saya disarankan oleh keluarga saya untuk terapi ke Mas Wahyu. Ya udah, saya akhirnya kesini untuk terapi. Nah, kan dia bilang, ini mas, kaki saya itu sudah mengecil. Diangkatlah si celananya, ternyata kakinya itu tinggal tulang berbalut kulit. Jadi dagingnya udah nggak ada. Jadi kulitnya tuh gelambir gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya nggak tahu. Moga-moga teman-teman ngerti ya. Jadi tulang tinggal sama kulitnya. Jadi kulit itu menggelambir gitu kalau bahasa saya. Gitu. Plus kalau kita sentuh gini nih, ya, kita colek gini, dia tuh langsung teriak karena rasanya tuh kayak kebakar. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang gini, kalau saya pakai celana mas itu pelan-pelan sekali, soalnya kalau cepat kegesek celananya saya itu bisa bisa teriak-teriak. Gitu. Wah, saya bilang, Bu, mohon maaf Bu ya, saya bilang gitu. Ibu kan jauh-jauh dari Palu, ibu sudah disuruh operasi, kaki sudah mengecil, sakitnya luar biasa. Saran saya ibu operasi aja, ikutin dokter, saya bilang. Dia dengan tegas bilang, nggak mau mas, saya takut, saya bilang. Dia bilang gitu. Waduh, gimana ya? Ya udah, akhirnya intinya dia maksa lah. Beliau maksa. Akhirnya saya bilang, Bu, mohon maaf, ini saya terapi, cuman saya nggak berani janji apa-apa ya, gitu ya. Karena gini, sebenarnya karena kalau saya lihat MRI-nya itu ternyata jepitan HNP-nya itu sedikit sekali. Artinya apa? Artinya seharusnya secara fisik ini bisa diperbaiki dengan lumayan mudah lah, nggak susah-susah banget. Teman tetap saya kasih catatan ke ibunya, Bu, kalau saya nggak kasih hasil apa-apa, nggak masalah ya, jangan marah loh ya, karena ini kondisinya juga ibu sudah parah sekali. Ya udah mas, pokoknya saya minta saya diterapi gitu. Ya udah. Nah, ibu punya waktu berapa lama di Bandung? Kan dia dari Sulawesi nih, dari Kota Palu. Saya punya waktu 1 minggu. Waduh, saya makin bingung lagi tuh. Saya bilang ke ibunya, Bu, ibu ini kondisinya kalau bisa sembuh pun sebetulnya waktunya butuh 6 bulan. Kalau seminggu saya nggak tahu nih bisa apa. Ya udah mas, pokoknya maksimalin aja, dia bilang gitu. Saya bingung juga gitu, maksimalin gimana. Ya udah, ya udah. Akhirnya saya terapi kan, saya diagnosa dulu. Ya, dia jawab sesuai pertanyaan saya. Habis itu saya terapi nih, secara fisik saya terapi. Nah, sambil terapi itu saya ajak ngobrol. Nah, dari obrolan itulah baru dia bilang bahwa gini, mas, sebetulnya awalnya saya salah kejepit ini saya itu disantet. Wah, itu saya kaget lagi kan. Disantet gimana bu? Nah, jadi gini, dia bilang ada kerabatnya yang nggak suka sama dia. Gitu. Nah, kebetulan kerabatnya itu adalah seorang paranormal. Wah, ini berat lagi saya bilang. Uh, karena nggak suka, dia santet. Santetnya gimana bu? Boleh tahu nggak saya? Ya, dia bilang gini, kamu saya santet gitu. Jadi di depan mukanya dia bilang gitu. Si paranormal bilang, kamu saya santet. Kalau kamu sakit setelah ini, itu karena saya. Oh, gitu ya bu ya. Saya sambil kata-kata sambil nerapi gitu. Nah, nggak lama dari omongan santet itu, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan, si ibunya itu mulai ngerasa sakit. Nah, mulai dari sakit tahu-tahu sampai ngedrop, nggak bisa jalan, kaki mengecil,
itu juga cuma sebentar, jadi cuma hitungan sebulan kalau nggak salah, apa 2 bulan. Badannya sakit, saraf kejepit, langsung nggak bisa jalan, kakinya mengecil dan sakit sekali. Nah, oke. Saya berpikir berarti ini sebenarnya adalah ada 2 masalah yang saya mesti perbaiki nih. Masalah badannya saya perbaiki, sama masalah pikirannya, santetnya juga saya perbaiki. Cuman saya yakin banget bahwa ini sebetulnya santetnya santet sugesti, bukan santet magic gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu ya, sebetulnya itu 90-95% santet guna-guna itu bukan magic, cuman adalah permainan sugesti. Nah, singkat kata, saya terapi pertama, badannya saya terapi menggunakan teknik terapi seperti biasa. Nah, si otaknya, sugestinya saya terapi menggunakan teknik hipnoterapi. Nah, kebetulan saya itu ada basic sedikit lah di hipnoterapi. Cuman waktu itu terapinya bukan hipnoterapi yang tidur gitu, itu bukan. Nah, saya terapinya pakai namanya covered hypnosis, pakai terapinya sambil ngomong gitu ya. Tapi kayak ngobrol biasa, padahal sebetulnya saya terapi. Nah, singkat kata, pas pulang selesai terapi pertama, dia itu sudah bisa jalan. Cuma masih pegangan, yang tadinya dipegangin 2 orang. Nah, pas pulang dia masih pegangan cuma 1 orang gitu ya, pegangan 1 tangan gitu ya. Nah, ya alhamdulillah, walaupun masih sakit dia bilang, tapi sudah bisa buat jalan dan pegangan 1 orang. Nah, lalu dia pulang ke tempat anaknya di daerah Jatinangor ya, pinggiran Bandung. Habis itu besok paginya dia terapi lagi. Pas terapi dia bilang, Mas Wahyu, sambil mukanya senyum-senyum, ya, dia bilang gini, tadi malam saya sudah bisa jalan, bisa jalan-jalan, dia bilang, di Jatos, Jatinangor, Town Square. Jadi mall di Jatinangor, dia bilang. Itu saya sampai bilang, wah yang bener Bu. Iya Mas, saya tuh saking bosennya sakit, pas badannya udah enak, kakinya udah enak, saya buat jalan-jalan. Ya udah Bu, nikmatin aja. Lalu terapi kedua sudah berkurang lagi sakitnya. Nah, lalu yang datang terapi ketiga, dia mukanya seneng banget tuh, bercahaya sambil dia senyum-senyum bilang gini nih, si ibunya, Mas, lihat kaki saya, dia bilang gitu. Dia angkat celananya, kakinya sudah membesar. Saya juga kaget juga gitu ya. Nah, habis itu dia pulang, besokannya terapi lagi, itu yang ditoel tadi itu, tadinya teriak-teriak, akhirnya kita pegang gini sudah jauh menurun. Masih ada sedikit, cuman udah jauh menurun. Nah, saya lupa tuh dalam waktu seminggu tuh 4 atau 5 kali terapi, dan alhamdulillah semua problemnya sudah teratasi. Nah, yang saya mau katakan di sini ya, bahwa sebetulnya tidak semua sakit fisik itu disebabkan oleh masalah fisik. Bisa juga masalah fisik itu disebabkan oleh masalah pikiran kita. Nah, untuk santet tadi ya, santet itu sebenarnya itu hal yang wajar di hidup orang Indonesia. Karena tanpa sengaja kita ini sebetulnya pernah menyantet orang, dan tanpa sengaja kita tuh pernah disantet orang. Nah, kebetulan si ibu ini tadi itu disantet oleh orang yang punya figur otoritas tinggi, yaitu adalah seorang paranormal. Makanya santetnya sangat kuat, sugestinya sangat kuat. Makanya yang saya perbaiki selama saya menerapi fisiknya, saya juga membongkar apa yang ada di pikirannya. Akhirnya apa? Akhirnya badannya bisa lebih cepat pulih, jauh melebihi apa yang kami harapkan. Apalagi yang saya harapkan tadinya 6 bulan, bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman disantet, itu belum tentu disantet, karena 90-95% orang yang disantet itu sebetulnya bukan disantet oleh magic ya, bukan ilmu hitam, cuma disantet oleh sugesti. Nah, buat teman-teman kalau mau saya ajarin nyantet atau nyembuhin santet gitu ya, nanti kawan-kawan kita belajar namanya santet dengan ilmu pengetahuan, namanya nocebo effect. Oke? Semoga ini bisa membantu. Terus belajar terapi bersama Indonesia.